Bismillahirrahmanirrahim. Beliau ini punya 8 istri. Tentunya setelah wafat istri pertama beliau, Siti Fatimah, beliau kemudian menikah, ya, hingga totalnya jadi 8 istri beliau. Tapi tidak satu waktu, karena maksimal kan 4 dalam satu waktu. Anak laki-lakinya ada 15, 19 perempuan. Jadi total anak beliau 34 orang. Yang kita kenal nanti dengan istilah Alawiyin. Itu anak cucunya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Yang paling terkenal anak beliau itu ya Sayyidina Hasan dan Husain. Kemudian ada Muhsin, ini meninggal waktu kecil. Kemudian Zainab dan Ummu Kulsum. Ummu Kulsum ini kemudian menjadi istrinya Sayyidina Umar bin Khattab. Kemudian dan seterusnya, ini bisa dibaca sendiri di kitab tarikh ya. Dan juga sebetulnya dari budak ada anak-anak beliau. Kita lanjut ke momentum-momentum rumah tangga yang bisa kita jadikan pedoman. Kalau banyak istri tadi kan nggak bisa kita contoh, sekedar informasi saja. Ya sebetulnya boleh kita contoh, tapi itu hukumnya kan nggak sunnah, nggak apa ya. Poligami itu hukumnya mubah, boleh ya, kalau punya kemampuan. Nah, yang pertama kita bahas pernikahan beliau dengan Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra, binti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Awalnya Siti Fatimah itu kan dilamar oleh Abu Bakar, ditolak oleh Rasul. Dilamar oleh Sayyidina Umar juga ditolak oleh Rasul. Masih kecil katanya. Di dalam hadis begitu. Kemudian Sayyidina Umar berkata kepada Imam Ali, engkau yang pantas untuk melamar Siti Fatimah. Kata Sayyidina Ali, aku nggak punya apa-apa. Cuma punya ini, miskinnya beliau itu punya kuda, punya senjata, ya untuk berjihad itu punya beliau. Jadi itu semiskin-miskinnya sahabat itu ada aja alat untuk membela agama. Kita ini kadang nggak begitu. Kemudian ya memberanikan diri mendatangi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan mengatakan kepada Nabi ketika ditanya apa maksud kedatangannya, beliau katakan, bila engkau berkenan nikahkan aku dengan Fatimah. Walaupun Ali ini sejak masa kecil berada pada keluarga Rasul, ya, tetap ditanya untuk mahar. Jadi maharnya apa? Mahar itu tidak bisa digratiskan begitu, tetap ada, ya, menjadi kewajiban bagi suami untuk memberikan mahar kepada istri walaupun kecil. Ya, kemudian kata Ali, ya kudaku dan ontaku, ini salah terjemah ini ya. Bukan onta tapi baju besi. Redaksi asalnya itu kan farosi wabadani. Al-badan itu maksudnya adalah ad-dir'u minaz zarad. Baju besi yang dari rantai-rantai itu ya. Kalau kita cari gambarnya di Google begini, ini baju besi nih. Tapi ini mungkin sudah bikinan sekarang ya. Kalau dulu nggak tahu bentuknya seperti apa. Jadi ini kata Sayyidina Ali, yang kupunya cuma kuda dan baju besi, juga senjata itu jelas adalah. Terus ditanya, ya, dikatakan oleh Rasul, kalau kuda kan terpakai, maka jual aja itu, baju besinya jual. Baju besi dijual oleh Sayyidina Ali, harganya 480 dirham. 480 dirham waktu itu. Jadi ini maharnya yang diserahkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita lihat ini harga baju besi sekarang itu sekitar 1,9 ya, mungkin 1,5 sampai ya 2 jutaan lah, 2 jutaan baju besi seperti ini ya. Tapi itu harga sekarang. Kalau dulu ini 480 dirham, ini mahal sekali.
mahal sekali. Walaupun kalau dirupiahkan pakai perak memang kecil, tapi waktu itu dirham itu nisabnya adalah 1/10 emas. Jadi kadar zakat itu 20 dinar atau 200 dirham. Itu nilainya setara saat itu. Sehingga kalau kita rupiahkan, kita kurskan ke emas pada saat itu, ya maharnya hampir 200-an juta juga. Ya, dengan harga emas sekarang, ya, kalau kita hitung sekarang. Ya, 197 jutaan. Ini bilang nggak punya apa-apa, tapi ini mahal. Baju besi waktu itu. Kemudian oleh Rasulullah diambil ya segenggam ya, karena uangnya logam, diambil segenggam berikan kepada Bilal untuk membelikan minyak wangi. Kemudian baru dilakukanlah prosesi pernikahan. Cepat aja waktu itu. Kemudian minta diambilkan air, disemburkan kepada Siti Fatimah sambil berdoa, Allahumma inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Ya Allah, aku mohon kepadamu untuk melindunginya dan keturunannya dari setan yang terkutuk. Disembur air, semburkan Nabi ke Siti Fatimah. Setelah itu Ali juga begitu, ya, disembur Nabi pakai air tadi. Ini dalam Sahih Ibnu Hibban. Kata Ibnu Hibban ya sahih sanadnya. Tetapi ini memang sanadnya dikritik oleh ahli hadis yang lain. Seperti Syekh Syu'aib Al-Arnaud mengatakan ini sanadnya lemah. Nah, kemudian setelah keduanya disembur Nabi pakai air itu, ya, dinikahkan, ya kemudian disuruh menemui Siti Fatimah ya radhiyallahu taala anha. Dari beliau ya lahirlah anak-anak tadi.